Kita di masalah rute. Rutenya. Yang sebelumnya rutenya hanya di Kabupaten Siak. Iya. Nah, yang tahun 2022 ini rutenya bertambah ke Pekanbaru. Siak Pekanbaru. Nah, terus juga biasanya kan kita mutlak Siak melaksanakannya. Jadi kita sekarang sharing sama provinsi. Pembukaannya di Siak, nanti penutupannya di provinsi. Di Pekanbaru luar biasa. Jadi etape pertama itu di Kota Siak. Nah, Kota Siak itu lebih kurang 85 km. Dukus Kota Siaknya, Bu. Hari kedua itu, tapi kedua itu Siak Pekanbaru. Siak Pekanbaru itu lebih kurang 135 km. 135 km? Ya. Waduh. Hari ketiga, etape ketiga tuh di Kota Pekanbarunya. Itu keliling Kota Pekanbaru? Ya, lebih kurang 120 km. 120. Untuk Kota Pekanbaru. Cuma dia kan berapa kali lap ya. Ada berapa kali lap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian? Semoga selalu sehat ya dan pastinya selalu bahagia. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini Yolan sedang berada di studio Radio Soleram Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, seperti biasa, podcast kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Telah melaksanakan vaksin, swab, dan menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas event yang sebentar lagi akan berlangsung di Provinsi Riau, yaitu event Tour de Siak. Nah, yang mana kita akan membahas banyak mengenai event ini. Pastinya sudah ada narasumber spesial di samping Yolan, yaitu ada Bapak Tekad Perbatas Setiadewa STMT selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kita mau membahas mengenai event Tour de Siak nih Pak. Tapi sebelumnya mungkin kita mau nanya dulu nih Pak. Apa aja sih Pak objek pariwisata nih atau event pariwisata yang ada di Kabupaten Siak sendiri? Ya, oke. Bu apa? Yolan. Jadi kalau event pariwisata yang ada di Kota Siak ini lumayan banyak juga. Iya. Tapi memang kemarin karena kita baru pandemi COVID, sehingga beberapa event tak bisa kita laksanakan. Iya, benar. Nah, mulai tahun 2022 ini dah mulai ada nuansa baru, dan ini event lama itu akan kita laksanakan kembali. Nah, seperti juga event Serendip Boat, ya, terus ada juga event permainan gasing, terus juga Siak Bermadah. Nah, event Siak Bermadah ini bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak. Benar. Yang baru berlangsung juga kemarin. Baru berlangsung kemarin 12 Oktober. Benar. Ini menjadi ajang untuk pengembangan pariwisata kita. Iya, benar. Jadi kita juga di Siak Bermadah itu, event Siak Bermadah itu, kita nanti melakukan perlombaan juga. Ada perlombaan juga? Ada. Seperti tari, ya. Terus nyanyi. Nah, ini menjadi juga potensi pariwisata kita, pariwisata kita. Kalau untuk objek wisata di Siak, Bu Yola, ini cukup banyak. Sudah tahu lah, sama tahu lah ya. Alhamdulillah lah kalau kita bicara Siak ini kan mungkin masyarakat sudah ini mungkin kota wisata. Terutama kita sudah punya roh wisata Siak itu sudah ada seperti Istana Siak. Iya, benar. Dan banyak juga destinasi baru yang dah kita bangun sekarang ini, Bu Yola. Seperti juga ada itu destinasi baru buatan itu seperti Taman Siak Lawo. Taman Siak Lawo itu juga ada lift jembatan Siak. Ini kita udah mulai buka. Sudah mulai buka. Jadi kalau ke Siak nanti bisa ke Taman Siak Lawo, juga bisa naik lift dan bisa melihat kota Siak di atas lift jembatan Siak. Luar biasa. Alhamdulillah lah dengan berakhirnya pandemi COVID ini mudah-mudahan betul-betul tuntas. Amin. Jadi kami juga dari wisata berusaha lah membangkitkan lagi event-event pariwisata, terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi wisata juga. Iya. Ya, alhamdulillah. Berarti selain Tour de Siak ini sangat banyak event-event lainnya. Banyak, ya. Apalagi objek wisata yang
pastinya ikon dari Siak itu Istana Siak itu ya. Itu. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya kan Pak, Istana Siak. Ya. Apalagi kemarin juga baru berlangsung ulang tahun Kabupaten Siak. Siak yang ke-23. 23. Nah itu persiapannya bagaimana Pak? Karena di TikTok, di Instagram kan viral tuh lagunya juga Masya Allah luar biasa bagus. Jadi Biola ini kan merupakan event tahunan juga nih Siak Berwadah. Jadi kita setiap tahun tentu kita berbenah bagaimana ini supaya tambah meriah. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum Covid ini kita sampai tamu dari Singapura, dari Malaysia juga kita undang Bu. Datang juga ya Pak ya. Untuk ikut meriahkan. Mereka juga tak bertanding, tapi mereka ikut meriahkan mengisi acara seperti tari dan lain-lainnya Bu. Ya. Berarti persiapannya juga cukup lama juga ya Pak ya. Temanya Siak Bermada. Siak Bermada. Nah, apa yang ditonjolkan Pak ketika ulang tahun kemarin? Ya di Siak Bermada juga kita membuat satu agenda juga ada kita menyiapkan tempat untuk pameran ekonomi kreatif. Nah, jadi semua terkait dengan produk-produk unggulan yang ada di Siak, ya ekonomi kreatif itu kita tampilkan. Nah, Pak ada kendala nggak sih Pak kemarin kan acaranya yang luar biasa? Yolan nggak nonton live ya, cuma nonton nggak langsung ke sana, tapi lihat di live Alhamdulillah Instagram. Acara kita bisa dikatakan sukses ya, setelah benar. pandemi Covid 2 tahun Bu ya. Alhamdulillah juga ramai sekali. Kita juga kemarin penutupnya mengundang artis kemarin. Juga. Triswaka. Iya, Triswaka. Itu masyarakat cukup tinggi lah kan? Karena ada mungkin selama ini kan agak pandemi kan. Setelah pandemi ini agak bebas, agak lepas. Alhamdulillah cukup ramai. Di acara Siak Bermada sini juga kemarin antusias masyarakat cukup banyak. Kita juga tahu dari dari kunjungan wisatawan yang datang ke istana itu ketika selama acara Siak Bermada itu naik deh Bu. Kan kita ada buku buku tamu kita itu cukup signifikan, hampir 300% naiknya tuh. 300% luar biasa. Membludak ya Pak ya. Membludak, apalagi hari Sabtu hari Minggu itu naik memang. Semakin ramai. Apalagi yang ini yang merantau ya balik semua Pak. Merantau kan. Yang dari Pekanbaru, tapi memang ya masih provinsi ya. Provinsi ya. Beda dengan sebelumnya. Mungkin karena masih baru selesai Covid ya, masih ada juga batasan-batasannya. Berarti ya kendala pasti ada lah, tapi alhamdulillah berjalan baik. Alhamdulillah. Nah kita tahu Tour de Siak ini adalah event nasional, bukan nasional lagi apa ya? Internasional. Nah dulunya apa sih yang melatar belakangi event ini Pak? Ya ini kan melatar belakangi sebenarnya ini tidak terlepas dari untuk pengembangan pariwisata. Jadi termasuk sport tourism kan. Jadi saat itu kan memang salah satu untuk mengembang pariwisata kita Siak Bu. Sebenarnya kan Siak ini wisatanya penekanannya bisa dikatakan wisata sejarah. Wisata sejarah benar. Karena kita banyak situs-situs sejarah yang ada di Siak seperti tadi istana. Ada juga masjid Sultan. Ada juga balai kerapatan Sultan. Ada juga tangsi Belanda Bu. Ya, ada juga rumah dan kantor zaman Belanda dulu juga ada di Siak. Jadi banyak situs sejarah memang, makanya penekanannya di situs sejarah. Nah kita kemarin coba mengembangkan di sport tourismnya. Nah itu tadi Tour de Siak. Itu dimulai tahun 2013. Yang pertama kali. Dan ini sekitar 8 tahun ya? 8 tahun ini yang ini 2022 ini yang ke-8 kalinya Bu. Ke-8 kali luar jadi kita kemarin 2020, 2021 kena Covid, kita off ya. Karena nggak boleh kerumunan ya Pak ya? Nggak boleh kerumunan. Jadi ini yang ke-8 kalinya. Ke-8. Jadi yang menelatar belakangi Tour de Siak ini ya kita pengembangan pariwisata Bu di bidang sport tourismnya. Alhamdulillah memang kita juga kan memiliki jalan-jalan yang alhamdulillah baik ya, luar biasa jalan di Siak Pak. Dan memang pesertanya juga ya kita luar negeri itu ramai juga. Nah bagaimana nih rangkaian acaranya nih? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya atau dari 2 tahun pandemik ini idenya semakin banyak yang terkumpul dan dilaksanakan di tahun ini? Rangkaian acaranya bagaimana sih Pak?
Ya, rangkaian acaranya memang mungkin bedanya Bu, kalau sebelumnya nih kan kita pemerintah Kabupaten Siak yang murni melaksanakan. Jadi ini tahun 2002 ini ada pengembangan. Ada pengembangan, dan ini juga masukan dari Pak Gubernur, yang notabene dulu bekas Bupati Siak ya. Jadi dia bertambah rutenya ke Pekanbaru. Oh, bertambah ke Pekanbaru. Jadi hari pertama itu insya Allah Bu, kita tanggal 1 Kamis itu kita paginya acaranya fun bike. Fun bike, dimulai hari Kamis ya? Hari Kamis. Habis fun bike kita ada parade atlet. Parade atlet, Parade atlet. Malamnya kita open ceremony, pembukaan. Di hari Kamis malamnya open ceremony. Pembukaan ini juga kita sudah menyurati Menteri Pariwisata. Bersama juga Ketua Umum PBSI, kebetulan Pak Kapolri. Kita berharap di surat itu Pak Kapolri selaku Ketua PBSI bisa membuka acara tersebut, Bu. Amin. Mudah-mudahan lah kan. Nah, perbedaan tadi dengan yang sebelumnya, Bu, Tour de Siak tadi, kita di masalah rutenya. Yang sebelumnya rutenya hanya di Kabupaten Siak. Iya. Nah, yang tahun 2022 ini rutenya bertambah ke Pekanbaru. Siak Pekanbaru. Nah, terus juga biasanya kan kita mutlak Siak melaksanakannya. Jadi kita sekarang sharing sama provinsi. Pembukaannya di Siak, nanti penutupannya di provinsi. Di Pekanbaru luar biasa. Jadi etape pertama itu di Kota Siak. Nah, Kota Siak itu lebih kurang 85 km. Dukus Kota Siaknya, Bu. Hari kedua itu etape kedua itu Siak Pekanbaru. Siak Pekanbaru itu lebih kurang 135 km. 135 km? Ya. Waduh. Hari ketiga, etape ketiga tuh di Kota Pekanbarunya. Itu keliling Kota Pekanbaru? Ya, lebih kurang 120 km. 120. Kota Pekanbaru. Cuma dia kan berapa kali lap ya? Ada berapa kali lap gitu. Berarti ada 3 titik ya Pak ya? 3 etape. Ya, 3 hari. Yang sebelumnya, kalau tahun sebelumnya berapa Pak? Kita kemarin sampai 4 etape, Bu. Di Siak. Tapi hanya sekeliling Siak ya? Hanya di Kabupaten Siak saja. Berarti tahun ini ya kemajuannya semakin banyak, apalagi bekerja sama Pemprov juga ya Pak ya? Bekerja sama Pemprov, betul. Kita sharing. Nah, bagaimana antusias masyarakat Siak nih Pak, yang sudah 2 tahun nih tidak diadakan Tour de Siak, dan sekarang? Antusias masyarakat cukup tinggi Bu, Tour de Siak nih kan. Juga karena Tour de Siak juga acaranya tidak serta-merta kita Tour de Siak, juga kita ada di situ nanti ada pameran. Iya, benar. Ada pameran yang seperti Siak Berwadah, jadi kita tetap menonjolkan ekonomi kreatif. Iya. Ya. Produk-produk unggulan yang ada di Siak itu kita ada pamerannya. Itu kan ini kan momen orang ramai, Bu. Bisa sekaligus promosi lah itu. Benar, karena mendatangkan wisatawan juga, kemudian masyarakat Provinsi Riau juga. Betul ya. Nah, itu apakah dibuat beberapa stand gitu Pak? Ya, kita buat beberapa stand untuk kita siapkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak. Nah, itu udah full atau masih ada yang kosong-kosong? Masih ada ya? Ini mana tahu ada yang nonton ya kan? Bisa kita siap nanti. Siapkan lagi standnya untuk UMKM ya? UMKM, betul. Karena pastinya bukan hanya antusias acaranya, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian yang betul, Bu. Kita meredup. Mengharapkan ada multiplier effect lah. Iya. Kita berharap seluruh event-event pariwisata yang ada di Kabupaten Siak khususnya kita tentunya ada harapan ada multiplier effect seperti tadi yang Ibu sampaikan tadi ada pengaruh dampak perekonomian di masyarakat. Iya, benar. Berharap setelah acara berlangsung semakin baiklah perekonomian. Betul. Yang misalkan nanti kan ada pedagang rumah makan, terus penginapan hotel ya. Nah, juga ya seperti angkutan juga, dan di Siak juga ada becak-becak, ada lah pergerakan ekonomi akibat sebuah event yang kita laksanakan. Amin. Pokoknya berdampak positif ya Pak ya, untuk semua kalangan. Insya Allah, Bu ya. Insya Allah. Nah, kalau boleh tahu berapa banyak sih jumlah tim atau peserta nih Pak, dan dari mana aja nih Pak? Kita sudah tutup ini, jadi Bu untuk Tour de Siak ini Bu, kita tidak terlepas dengan PBSI. Jadi secara teknis, secara aturan apa semuanya itu PBSI Bu. Nah, apalagi kita ini kan sudah UCI ya, sudah masuk agenda sepeda internasional. Benar. Nah, jadi memang itu standarnya beda Bu, dia profesional benar. Nah, jadi kita Pemkab Siak sama Pemprov kita
lebih kepada memfasilitasi Bu. Kita punya acara, tapi secara teknis dari PBC Bu. Termasuk juga yang diundang, yang daftar itu PBC yang apa Bu, yang menyiapkan. Jadi kita sudah tutup dari PBC sudah tutup pendaftaran. Terakhir ada 13 tim. 13 tim, 13 tim, 8 tim dari dalam negeri, 5 tim dari luar negeri. Dari Filipina, dari Singapura, dari Malaysia. Betul lagi kalau nggak salah dari Brunei dan Indonesia sendiri. Malah kalau dulu Bu ada dari Prancis. Ya, dari Swiss dulu Bu. Ini mungkin kena masih ya. Iya, pandemik ya. Masih baru membaik. Jadi masih Asia lah. Tapi tetap ramai juga ya Pak ya, dari luar, bukan hanya kita, kan ini udah internasional ya Pak ya. Internasional dan profesional. Ya, profesional. Tahun 2018 ya? Lalu event ini terakhir ya, 2019 Bu. Oh 2019 ya. 2020 kita off, 2021 off itu. Tapi dari tahun 2018 yang lalu nih, event Tour de Sia ini yang sudah masuk ke dalam salah satu kalender balap sepeda internasional, UCI, yang bermarkas di negara Swiss. Oh, markasnya di negara Swiss ya Pak ya. Luar biasa. Nah itu perasaan pemerintah Kabupaten Siak sendiri gimana Pak? Kita cukup bangga Bu. Cukup bangga. Kita sudah punya event yang sifat internasional, dan dah diakui secara liga timnasinya ya, legalnya udah diakui. Ya, itu memang mungkin berproses Bu ya. Dari 2013 kita melaksanakan event Rusia, baru 2018 kita dapat pengakuan dari UCI itu. Iya, luar biasa. Suatu kebanggaan juga ya. Pemerintah itu cukup bangga lah, senang. Menjadi ikon Siak juga gitu. Bisa dikatakan ikon Siak lah kan. Alhamdulillah. Nah, event Tour de Sia ini bekerja sama dengan Pemprov juga. Nah, apakah ada sponsor lainnya atau kerjasama lainnya dengan pihak lain gitu Pak? Kita juga kalau untuk ini penganggaran itu dari provinsi sama kita kabupaten. Untuk sponsor sampai saat ini ya yang tetap itu seperti BSP lah kalau Siak. BSP. Kalau misalnya ada yang mau bantu kita dari sini, misalnya masang baleho, masang banner itu ya kita akomodir Bu. Ya. Berarti ya ada dari beberapa juga ya Pak ya. Ada, terutama mungkin, dari kalau kita yang sangat bantu kita dari BSP lah ya. BSP. Dari berapa bank ada juga, tapi yang BSP Bu. BSP paling besar ya Pak ya. Jadi dari penyedia yang ada di Siak juga ada bantu. Cuma kita kan ya seperti banner tuh Bu. Dia menyatakan mendukung selamat untuk Indonesia dan untuk promosi. Nah itu aja Bu. Iya. Mungkin tahun depannya mana tuh ada sponsor besar lagi ya Pak. Lebih luar biasa lagi acaranya gitu. Amin. Nah untuk bagaimana untuk penginapan para tim nih Pak? Apakah disiapkan sendiri dari pemerintah Kabupaten Siak atau dari pemerintah pusat? Kita untuk yang di Siak Bu itu kita nyiapkan. Oh disiapkan. Kita siapkan. Kebetulan untuk hotel sama penginapan itu memadai lah. Sudah memadai ya. Sudah memadai. Kalau yang untuk luar negeri kan tuh tersendiri Bu ya kan. Oh ada tempat tersendiri. Dia punya pengamanan tersendiri. Berarti karena dah biasa kita laksanakan. Kalau wilayah itu aman-aman aja ya Pak ya. Sampai sekarang masih aman ya. Berarti kalau untuk penginapan sudah aman lah. Kalau dari pihak di luar negeri juga mereka menyiapkan pengamanan juga sendiri? Oh enggak Bu, dari kita. Dari kita juga, oke. Jadi kita nanti kalau udah lapor sama imigrasi, ada tamu dari luar negeri, itu otomatis Bu, dari Polres itu memang udah otomatis Bu, ada pengamanan untuk orang luar negeri. Sudah ada pengamanannya. Sudah SOP seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Nah kalau untuk persiapan nih, kan kita tahu bahwa Tour de Sia ini ya pasti kebanyakan ya melihat jalan yang akan ditempuh nih. Persiapan untuk jalannya atau jalur yang ditempuh gitu Pak. Mungkin yang menjadi apa betul memang yang menjadi apa kita memang jalan. Kan jalannya. Bisa ini kan sepeda akan menggunakan jalan. Iya jalan benar. Jadi sekarang rute yang kita lewati 3 tahap ini itu kalau untuk di dalam Kabupaten Siak itu jalan kabupaten Bu. Jadi itu tanggung jawab Kabupaten Siak. Emang itu udah kita benahi Bu. Sudah dibenahi. Oke. Terus jalan etape kedua itu Siak Pekanbaru. Siak Pekanbaru itu
hampir 50% kita melewati jalan lintas timur. Iya benar. Jalan nasional Bu. Dan ini kita terus berkoordinasi dengan PU provinsi, juga sama Satker yang membawahi masalah jalan di jalan nasional di Provinsi Riau. Ya kita koordinasi Bu, agar jalan itu diperbaiki. Nah ini lagi on progress Bu. Lagi on progress, memang tidak semuanya juga baik. Lagi on progress. Kalaupun nanti tak sempat ya secara teknis berdasarkan PBIC juga kita kan ada rambu-rambu Bu. Iya. Kita terpaksa nanti masalah rambu-rambu. Rambu-rambu ya Pak ya. Rambu-rambu Bu, itu sudah kita siapkan. Sudah disiapkan. Itu memang rekomendasi dari PBIC. Jadi memang secara teknis ya Bu, ini kita tak bisa ngatur sini Bu. Ini PBIC ngatur semuanya. Iya benar. Ini jalan ini tak bisa, ini harus diperbaiki. Perbaiki Bu. Kalau di jalan ini bisa, tapi ini kita kasih rambu-rambu. Oke, berarti ya sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada ya Pak ya. Memang kalau untuk di Siak kemarin itu kan memang ada masyarakat kalau udah turun Siak berarti kan jalan kita ini bersih mulus semua gitu kan. Memang jalan tuh menjadi kendala Bu. Iya. Karena ya kita tak koordinasi Bu, tak koordinasi sama PU provinsi, sama Satker pusat juga yang bidangi